Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bercerita tentang sejarah panjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bercerita ke belakang terlebih dahulu tentang Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek buyut dari Nabi Muhammad, Nabi terakhir penutup para nabi dan rasul. Dan juga Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, dan dari Nabi Ibrahim inilah nanti akan membentuk peradaban di Mekah, yang awalnya Mekah hanyalah ladang atau gurun yang tandus. Dikisahkan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Sarah hijrah ke Mesir dari Babilonia. Karena pada saat itu dakwah Nabi Ibrahim tidak diterima oleh masyarakat Babilon yang masih menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri bernama Sarah, dan diceritakan dan atau diriwayatkan Sarah adalah perempuan yang tercantik setelah Hawa. Tidak hanya cantik, Sarah juga cerdas dan terkenal sebagai perempuan terbaik di zamannya. Ketika setibanya di Mesir, dan kala itu Mesir dipimpin oleh Raja Amr bin Amru al-Qais bin Mailun yang kafir dan suka mengamburkan kekayaan dan berfoya-foya. Tidak hanya mengamburkan kekayaan dan berfoya-foya, sang raja ini juga memiliki kebiasaan suka mencari perempuan yang tercantik di kerajaannya. Bila perempuan itu sudah bersuami, ia akan memaksa mereka untuk bercerai. Nah, kecantikan Sarah yang tiba di Mesir bersama Nabi Ibrahim alaihissalam yang tentunya menjadi sebuah topik hangat di kerajaan, hingga seorang pengawal memberitahukan hal tersebut kepada Amr. Mendengar berita tentang Sarah dan kecantikannya, raja langsung menyuruh pengawalnya dengan segera memanggil keduanya. Ibrahim menyanggupi panggilan tersebut dan tiba di kerajaan bersama Sarah. Sesampainya di kerajaan, Raja Amr langsung menanyakan siapakah perempuan di sebelah Ibrahim. Lalu Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa Sarah adalah saudarinya. Nabi Ibrahim alaihissalam berbisik pada istrinya agar mengaku sedemikian rupa agar mereka berdua bisa selamat. Dari kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Pertama, perkataannya ketika diajak untuk beribadah kepada berhala tuan mereka, dan Ibrahim menjawab sesungguhnya dirinya sakit. Kedua, perkataannya patung besar itulah yang melakukannya. Ketiga, perkataannya tentang Sarah sesungguhnya dia saudariku. Sarah kemudian dibawa oleh pengawal raja. Ia didandani dan dibawa ke hadapan raja. Sebelumnya ia telah melaksanakan sholat dan berdoa agar tetap dijaga kesuciannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan Sarah sangat sedih. Ia enggan berpisah dengan suaminya dan takut disentuh oleh sang raja. Ketika Sarah melihat rajanya mendekatinya, ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta aku selalu memelihara kehormatanku. Janganlah engkau biarkan orang ini merusak kesucianku." Lalu raja terasa tercekik, tangannya tidak bisa bergerak dan mengentak-entakkan kakinya. Sarah pun terkejut dan kembali berdoa, "Ya Allah, andaikan raja ini mati, tentu orang-orang akan menduga bahwa aku membunuhnya." Setelah berdoa, raja itu kembali sehat seperti biasa. Namun setelah normal kembali, sang raja pun tetap menjalankan aksinya, berjalan mendekati Sarah dan mencoba meraih tangan Sarah. Sarah pun berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta aku selalu memelihara kehormatanku. Janganlah engkau biarkan orang ini merusak kesucianku." Seketika, sang raja pun tidak bisa bergerak sama sekali dan lebih keras dibandingkan sebelumnya. Dan akhirnya raja pun ketakutan dan berbicara kepada Sarah, "Mohonkan atau doakan kembali agar aku normal kembali." Akhirnya ketika Sarah berdoa kepada Allah, tubuh sang raja pun pulih sedia kala. Akhirnya sang raja pun mengatakan kepada pengawalnya, "Pasti ini ulah setan yang kau bawa kepadaku. Kembalikan ia kepada Ibrahim dan beri dia
seorang hamba saya. Dan setelah kejadian tersebut, Sarah akhirnya bebas dan kembali kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Dan sebagai permintaan maaf atas perlakuannya, Raja Mesir memberikan hadiah kepada Sarah berupa seorang budak perempuan cantik bernama Hajar. Setelah peristiwa itu, Ibrahim alaihissalam bersama istrinya meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis dengan membawa sejumlah binatang ternak dan harta benda yang melimpah, serta budak yang barunya bernama Hajar. Kemudian ketiganya tinggallah di negeri Syam dan melanjutkan dakwanya di negeri Syam tersebut. Namun, beberapa tahun berlalu, Sarah belum juga hamil memberikan keturunan, dan sehingga Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim dan menyuruhnya untuk menikahinya. Singkatnya, Hajar akhirnya berhasil hamil dan melahirkan putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama, yaitu Ismail alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluar bersama Hajar dan putranya ke Mekah dan meninggalkannya di sana. Ini dengan tujuan agar lembah yang diberkahi ini menjadi makmur dengan keberadaan mereka berdua, dan juga mengurangi rasa cemburu Sarah terhadap Hajar karena Hajar telah melahirkan seorang anak, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam bergegas menunaikan perintah Allah ini. Beliau keluar membawa dua orang terkasihnya, yaitu Hajar dan Ismail, menuju Mekah, menuju lembah yang sangat kering di mana tidak ada air ataupun tanaman yang tumbuh di sana. Ismail pada saat itu masih dalam buayan, masih kecil, masih baru lahir, dan masih menyusui ibunya. Pada saat itu di Mekah adalah suatu lembah yang kering, gersang, tandus. Tidak ada satupun manusia yang bertempat tinggal di situ. Tidak ada penghuninya, tidak ada air, tidak ada tanaman yang tumbuh di situ, dan tidak ada hewan yang hidup di situ. Setelah perjalanan yang sangat panjang dari negeri Syam menuju lembah Mekah, ketiganya, yaitu Ibrahim, Hajar, dan Ismail, tibalah di sebuah lembah yang sangat tandus, yaitu yang kita kenal Mekah sekarang. Kala itu Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di sana. Nabi Ibrahim pun meletakkan di dekat mereka sebuah geribah berisi kurma dan wadah berisi sedikit air. Lalu Nabi Ibrahim membalikkan punggungnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Hajar mengikuti Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni dan tak ada apapun di sini?" Hajar mengucapkan kata-katanya berulang kali. Namun Nabi Ibrahim tidak juga menolehnya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar." Hajar menimpali, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian Hajar kembali ke tempat semula. Nabi Ibrahim alaihissalam terus pergi hingga ketika sudah berada di jalan pegunungan dan tidak terlihat lagi oleh Hajar dan putranya, Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke tempat yang nanti akan didirikan Baitullah. Lalu beliau memanjatkan doa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Ibrahim ayat 37. Setelah itu Hajar mulai menyusui Ismail. Ia meminum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim, hingga ketika air telah habis, ia mulai merasa kehausan. Begitu pula putranya Ismail. Hajar menatap putranya yang meronta-ronta. Karena tak sanggup melihat keadaan putranya, Hajar berlarian meninggalkan putranya menuju Bukit Sofa, bukit terdekat darinya. Ia naik lalu berdiri di sana dan memandangi lembah yang baru saja ia tinggalkan, berharap ada orang lain di sana. Ternyata tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Ia turun dari Bukit Sofa dan terus berlari kecil melewati lembah sehingga sampai ke Bukit Marwah. Ia berdiri di sana untuk memeriksa apakah ada seseorang yang terlihat, namun tidak ada seorang pun. Dan ia melakukan itu sampai 7 kali. Selain untuk memeriksa keadaan sekitar, ketika
Hajar di puncak bukit Safa. Ia melihat di atas bukit Marwah terdapat sedikit air seperti genangan air. Maka beliau lari ke bukit Marwah. Namun ketika di Marwah tidak ada, dia melihat di Safa, di atas bukit Safa terlihat genangan air. Dan begitulah seterusnya sampai 7 kali. Setelah berlari-larian ke bukit Safa dan Marwah, akhirnya Hajar kembali ke tempat putranya, yaitu Ismail. Dan disitulah muncul mata air Zam-Zam yang kita kenal sekarang. Ada 3 riwayat yang menyatakan ketika penemuan air Zam-Zam. Riwayat yang pertama menyebutkan air Zam-Zam keluar dari tanah, atau air keluar dari tanah dari bekas pijaan onta Nabi Ibrahim. Di riwayat kedua, air Zam-Zam keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail ketika meronta-ronta sambil menangis. Dan di riwayat ketiga, Jibril turun menemani Hajar di samping putranya Ismail dan mengeluarkan air dari dalam tanah. Singkatnya, air keluar dari dalam tanah. Sesegera mungkin Hajar menghampirinya dan mengumpulkan air tersebut dengan tangannya dengan berkata, Zam-Zam, Zam-Zam, yang artinya berkumpulah, berkumpulah. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati ibu Ismail, sekiranya ia membiarkan air Zam-Zam, atau beliau bersabda, sekiranya ia tidak menciduk air tersebut, tentulah air Zam-Zam sudah menjadi mata air yang mengalir. Lalu Hajar minum dan menyusui anaknya. Malaikat di sampingnya berkata, janganlah takut binasa, sesungguhnya di sini ini rumah Allah, Baitullah. Anak ini dan ayahnya akan membangunnya, dan sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang dekatnya. Dan pada saat yang sama, ada sekelompok orang dari suku Jurhum dari Yaman menuju negeri Syam yang tidak sengaja melewati lembah Mekah. Adapun tempat yang menjadikan Baitullah tersebut atau posisi Hajar dan Ismail menonjol lebih tinggi dari tanah di sekitarnya seperti bukit. Sekelompok orang tersebut melihat burung yang berputar-putar di lembah Mekah dan mereka pun berkomentar, sungguh burung ini benar-benar tengah berputar di atas air, sementara yang kita tahu tentang lembah ini tidak ada air di sana. Lalu mereka mengutus 1 atau 2 orang utusan. Ternyata mereka jumpai air di sana. Utusan itu kembali menuju rombongan dan beritahu mereka tentang keberadaan air di sana. Mereka mendatanginya, sementara ibu Ismail ada di sisi air tersebut. Mereka berkata, apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu ini? Hajar menjawab, ya, akan tetapi kalian tidak punya hak atas air ini. Mereka membalas, ya. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, permintaan izin orang Jurhum itu mendapat restu dari ibu Ismail karena dia senang tidak merasa sepi. Mereka turun dan bertempat tinggal di sana dan mengirimkan utusan kepada keluarga mereka sehingga mereka pun turut tinggal di sana. Dan akhirnya ada beberapa keluarga dari kalangan Jurhum yang membuat rumah di sana, sementara Nabi Ismail terus tumbuh menjadi pemuda dan mempelajari bahasa Arab dari mereka. Ismail alaihissalam membuat kaum Jurhum terpesona dan terpukau. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, kaum Jurhum menikahkan Ismail dengan seorang wanita mereka. Saat itu ibu Ismail telah meninggal dunia. Dan begitulah kisah awal mula peradaban di kota Mekah hingga sampai sekarang. Sekian dulu cerita saya. Nanti akan kita lanjutkan kepada lanjutan seri Sirah Nabawiyah, di mana Mekah yang mulai berkembang dan pernikahan Nabi Ismail dan juga cerita lainnya. Terima kasih buat para teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika teman-teman merasa menyukai cerita ini. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.